Hai, welcome to my channel. Jadi, kalau kamu familiar dengan masker hewan-hewan ini, kamu harus tahu bahwa mereka punya produk-produk yang lainnya. Jadi, dulu tuh pertama kali aku kenal dengan mereknya SNP itu karena si masker hewan itu. Aku cobain karena memang katanya tuh bagus dan aku memang suka masker-masker hewan itu. Dan ternyata sekarang mereka ada berbagai macam produk yang lainnya. Ini ada soothing gel, kemudian ada masker lagi yang menurut aku lebih premium dibandingin si masker hewan ini. Kemudian ada sunspray-nya. Jadi kita bahas satu-satu. Menurut aku ya, maskernya, si yang masker hewan-hewan ini, menurut aku spesial karena dengan harga yang affordable, tapi kualitasnya tuh bagus. Dan ini mereka ada masker lagi, ini adalah Bird Nest Aqua Ampoule Mask. Jadi konsepnya itu adalah sebuah sheet mask yang isinya itu adalah sarang burung walet. Kita tahu kalau sarang burung walet itu punya banyak manfaat gitu, dan itu mahal. Dan ini dimasukin di dalam sheet mask. Ingredients listnya adalah water, kemudian glycerin, kemudian si sarang burung walet itu ada 1000 mg 1 gram. Kemudian ada butylene glycol, sodium hyaluronat, Camellia sinensis leaf extract, bla 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 bla, ada ceramide juga. Kemudian ada Centella asiatica, kemudian ada witch hazel juga. Jadi memang isinya itu bermacam-macam. Aku suka karena memang bentuk, jadi gini, permasalahanku untuk sebuah sheet mask itu adalah biasanya tuh nggak iso nemplek-plek gitu. Karena muka aku tuh bukan rodok sih, ombo ya, lebar ya. Jadi muka aku tuh lebar. Ini salah satu dari sedikit masker yang menurut aku minim modifikasi. Karena tetap ya, yang namanya sheet mask mesti tak modifikasi. Biasanya bagian antara mata ini sama sudut matanya itu aku gunting, jadi biar bener bisa nempel. Habis itu, biasanya nih, masker itu mesti bagian sini kan berlebih, bagian dagu itu. Nah, kan mubazir ngono toyo, ngapain jenggotku tak maskeri. Jadi biasanya di daerah itu aku gunting untuk nempel di daerah jidat ini. Karena jidatku itu paling cuman ketutup 3/4-nya. Masih banyak area yang tidak ditempeli sama sheet mask. Dan itu menurut aku, untuk ukuran sebuah sheet mask, SNP ini, walau apa SNP semuanya ya, si maskernya ini, binatangnya, terus ini yang apa namanya, Bird Nest ini sama si charcoal itu, menurut aku ukurannya sama dan cukup pas ngono loh. Aku nggak perlu geser-geser mata atau bibir. Jadi menurut aku dari segi ukuran oke lah. Esesnya nggak terlalu yang puakat banget gitu, enggak. Menghidrasi dalam komposisi yang pas. Beberapa sheet mask terlalu rich, terlalu apa yo, lembabnya itu rodok keterlaluan, jadi membuat kulit aku jadi agak malah menjadi cenderung berminyak. Tapi si Bird Nest ini enggak. Jadi buat aku dia melembabkan dalam komposisi yang pas. Kemudian masker yang kedua, ini ada Charcoal Mineral Black Ampoule Mask. Bentukannya sama si yang Bird Nest itu, cuman ini warnanya itu hitam. Sama juga aku butuh memodifikasi, aku butuh gunting-gunting supaya dia benar-benar pas. Menurut aku sendiri, si SS-nya itu dari segi teksturnya, dari segi rasanya di awal-awal pas pemakaian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan si yang Bird Nest. Cuman efeknya memang berbeda. Si Bird Nest ini lebih untuk menghidrasi, kalau si charcoal ini dia lebih untuk kontrol minyak. Jadi setelahnya tuh muka aku tuh kayak pakai clay mask, tapi bukan clay mask yang nuarik banget gitu, enggak. Tetap ada hidrasinya, tapi setelahnya tuh muka aku jadi terkontrol minyaknya karena ada si charcoal itu tadi. Jadi jangan bayangin charcoal yang bener-bener kayak nuarik minyak gitu, enggak bakalan seperti itu. Cukup nyaman kok. Dan efeknya adalah membuat kulitku tuh lebih lembut. Kalau si yang Bird Nest itu membuat kulitku tuh lebih bright, lembut, halus gitu. Tapi lembab. Tapi kalau si yang charcoal ini aku pakai itu rasanya lebih ke arah kayak membuat kontak minyaknya itu terkontrol. Kalau si charcoal ini kamu pakainya itu adalah seminggu cukup 2 kali atau sekali atau 2 kali aja. Tapi yang Bird Nest ini kamu bisa pakai setiap hari. Kemudian produk yang kedua ini adalah pomegranate soothing gel. Justru aku tertarik pertama kali ada produk mereka yang soothing gel tapi isinya adalah pome. Kamu tahu kalau pome biasanya untuk anti aging toh, dan ini isinya adalah ekstraknya pome. Kita lihat ingredients listnya, kebalik. Jadi pertama adalah pomegranate ekstrak, kemudian ada alkohol. Memang ini ada alkoholnya, tapi bukan alkohol yang strong banget gitu, enggak. Masih cukup toleran lah di hidungku yang aku tuh sebenarnya agak sensitif terhadap bau-bauan. Masih sangat-sangat bisa ditolerir. Kemudian ada dipropylene glycol, polysorbate, water, glycerin, karbomer, betain, kemudian ada butylene glycol, ada grapefruit extract, kemudian ada ekstrak macam-macam, ada soybean, rosemary, kemudian basil, spermin, macam-macam. Ada sperminnya, jadi ada kayak sensasi kayak nyes gitu, bukan cuma dari alkoholnya, tapi memang ada minnya di sana.
Ini menurut aku adalah sebuah soothing gel yang bisa aku pakai sebagai moisturizer karena memang ada efek oklusifnya. Kamu tahu kalau aku sangat concern dengan namanya moisturizer itu karena ada efek-efek humectant, emollient, oklusif. Kalau kamu sudah ngeh tentang konsep 3 cara kerja moisturizer seperti itu, ini bersifat ada sedikit oklusif. Nggak seperti soothing gel yang lain yang ketika diaplikasikan udah hilang gitu aja. Nggak. Ini masih ada meninggalkan rasa lembab. Otomatis aku nggak bisa pakai ini di stepnya hydrating toner. Ini bisa aku pakai di stepnya moisturizer. Cuman aku juga nggak bakalan bisa berharap terlalu banyak karena memang ini enteng banget. Ini lebih ke arah aku pakai pada saat kulitku habis panas-panasan, atau mungkin dia lagi iritasi, dikasih ini tuh rada adem, kalem, enak gitu. Jadi ini sebuah soothing gel, bukan sebuah bener-bener moisturizer yang kamu harapkan ketika kamu sudah pakai berlayer-layer mulai dari IC toner, serum, dan segala macam, kemudian dia bisa aku gunakan sebagai moisturizer di akhir. Nggak seperti itu, dia lebih ke arah soothing gel memang. Kemudian produk yang terakhir adalah Aqua Cooling Sun Spray. Jadi ini sebuah sunblock dalam bentuk spray, datang dengan kemasan spray segede gini. Dan jujur untuk spray ya, awalnya tuh aku selalu berharap kalau sunscreen spray itu aku lebih nyaman untuk reapply. Otomatis syarat utamanya adalah kemasannya harus travel friendly. Cuman ini segede gini. Pertimbangan mereka, sunscreen yang bentuknya spray itu gampang habis, makanya mereka memproduksi dalam bentuk yang botol gede ini. Oke lah, aku menerima itu. Tapi untuk traveling kayaknya agak susah sih. Toh ini juga kalau masuk pesawat agak susah gitu kan ya. Jadi kita lihat ingredients list-nya, bahan aktif untuk sunscreen-nya itu adalah ethyl hydroxyl mectosinamate. Ini ada di methyl ether, kemudian water, alkohol, glycerin, baru ethyl hydroxyl mectosinamate. Ada cyclopentaxyloxan, jadi memang ada silikonnya. Dan dari sini aja aku udah sangat berharap bahwa dia matte. Dan hasilnya memang seperti itu. Aku takutnya sebuah sunscreen yang spray itu takutnya itu adalah finishnya adalah berminyak dui ngono. Tapi ternyata ini enggak, masih matte, masih sangat-sangat aman dipakai di kulitku yang berminyak seperti ini. Walaupun memang kita tidak bisa bilang bahwa ini benar-benar matte gitu, enggak sih. Tapi untuk ukuran spray itu masih sangat-sangat matte. Dan perlindungannya yang menurut aku bagus. Jujur ya, dulu itu aku pesimis dengan sunscreen yang bentuknya spray, karena takutnya itu kan proteksinya nggak seperti yang bentuknya oles. Tapi yo enggak sih, ini aku pakai, jadi aku semprotin dengan jarak sekitar 30-40 cm dari muka, tahan nafas, tutup mata gitu ya, biar nggak masuk kemana-mana, terus disemprotin, kemudian di tap dihalusin, jadi nggak dibiarin gitu aja. Jadi banyak yang bilang kalau sunscreen yang bentuknya spray itu dia cuman nemplok plok bentuknya bolong-bolong gitu kan, nggak melingkupi seluruh permukaan. Tapi sih kamu lihat toh, orang ngecat itu antara kuas sama orang ngecat di spray itu lah ya podo-podo bisa loto gitu kan ya. Caranya adalah ini pastikan memang sudah cukup, ojo kurus semprot cerut ngono toh. Ya bener-bener bener-bener tertutupi semuanya sama si cairannya ini. Biarin ngeset dulu, baru setelah itu kamu bisa langsung make upan atau sudah biarin itu aja. Jadi untuk pembelian produk-produknya S&P mulai dari sun spray ini, kemudian soothing gel, kemudian ada maskernya, kamu bisa cek di official store-nya itu di Shopee atau di Instagram mereka. Kamu bisa langsung cek di sana, termasuk kamu beli si masker hewan-hewannya ini. Aku sebenarnya ya untuk produk dengan harga segitu tuh, masker hewan-hewan itu bagus loh, dan ternyata versi premiumnya mereka si yang bird nest ini juga bagus. Jadi kamu tahu kalau hari Minggu itu aku mesti peeling dermarolling. Jadi setiap hari Senin, Selasa itu biasanya aku maskeran pakai ini. Tapi yang si charcoal ini biasanya aku pakainya di akhir-akhir minggu, hari Kamis, Jumatan gitu. Itu biasanya aku pakai cuma seminggu sekali 2 kali untuk yang charcoalnya, tapi kalau untuk yang bird nest-nya ini bisa aku pakai setiap hari, terutama di awal minggu karena minggunya aku kan peeling dermarolling. Jadi tadi produk-produknya S&P semoga bisa membantu. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat. See you!